Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danor Yang Kurniawan dengan NIM 250101066. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arjen Firmansyah dengan NIM 25010101064. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Mutaro, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan secara detail langkah-langkah pembuatan aplikasi penjualan pet shop, mulai dari perancangan database hingga logika aplikasinya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat yaitu database-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat database dengan menggunakan software Sampipi. Bagaimana cara membuatnya? Simak lebih lanjut. Oke. Yang pertama-tama kita aktifkan dulu pada Sampipi pada bagian Apache dan MySQL dengan cara klik tombol Start, tunggu sampai hijau. Kalau sudah hijau, kita klik lagi tombol Start untuk yang MySQL, tunggu sampai hijau. Kemudian setelah semuanya running, kita klik admin yang pada bagian MySQL. Nah, nanti kita akan masuk ke PHP MyAdmin. Kita akan masuk ke PHP MyAdmin localhost ya. Pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat database? Yaitu kan nanti akan masuk ke server. Karena pertama, kita klik pada bagian database. Kemudian pada bagian create database kita masukkan nama database yang akan kita gunakan nanti. Contohnya karena kita ingin membuat aplikasi pet shop, kita ketikkan database atau db underscore pet shop. Ini nanti bebas ya. Lalu klik create untuk membuat. Lalu setelah di klik create nanti akan muncul di bagian sebelah kiri sini. Karena kita sudah memilikinya, jadi kita klik saja. Oke. Kemudian di tampilan database awalnya nanti tidak akan ada tabel seperti ini ya, nanti akan masih kosongan. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Cara membuat tabel adalah di bagian tampilan create new tabel di sebelah sini. Pertama kita masukkan dulu nama tabelnya, kemudian kita tentukan jumlah kolomnya, lalu kita klik create. Nah, lalu kita akan masuk ke tampilan membuat tabel. Kita bisa isikan namanya di sebelah sini. Contoh db underscore produk. Oh ya, di sini untuk aplikasi pet shop kami menggunakan 3 buah tabel. Yaitu yang pertama tabel produk yang nanti berfungsi untuk menyimpan produk. Kemudian yang kedua ada tabel transaksi yang nantinya akan menyimpan transaksi. Kemudian yang terakhir adalah tabel user yang itu nanti akan menyimpan data user. Oke, yang pertama-tama kita buat dulu tabel produk. Tabel produk di sini berisi ID produk. Kita buat ID produk sebagai primary key karena dia unik. Fungsinya primary key itu untuk pemanggil. Lalu tipe datanya kita buat menjadi varchar.
Nah, lalu pada length atau values ini artinya adalah panjang data kita nanti. Kita bikin panjangnya 10. Ini bebas ya. Kemudian yang kedua kita masukkan nama underscore produk untuk menyimpan nama. Tipe datanya kita buat menjadi varchar. Lalu untuk panjang datanya kita buat 100. Yang selanjutnya yaitu kolom harga. Pada kolom harga kita dibuat tipe datanya integer, kemudian panjangnya 11. Yang terakhir kita buat kolom stok. Kolom stok tipe datanya adalah integer dengan panjang data 11 juga. Lalu setelah kita isikan nama kolom, tipe data, panjang, dan lain sebagainya, kita bisa klik save pada bagian sini untuk membuat tabel dan menyimpan kolom-kolomnya. Setelah kalian klik save, nanti akan muncul sebelah sini. Oke, karena kita sebelumnya sudah membuat, kita bisa langsung melihat saja. Nah, ini saya akan menunjukkan strukturnya seperti ini. Ini seperti yang sudah kita coba buat tadi, yaitu ada ID produk, ada nama produk, ada harga, dan ada stok. Oke, selanjutnya kita membuat tabel transaksi. Kita langsung saja ke struktur yang sudah dibuat. Pada bagian transaksi ini nantinya akan menyimpan transaksi. Yang pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer, panjang data 11. Lalu selanjutnya ada ID underscore transaksi dengan tipe data varchar panjang 50. Selanjutnya ada tanggal dengan tipe data date. Jadi nanti berfungsi untuk menyimpan tanggal. Dan tanggalnya adalah current timestamp, yaitu up to date, tanggal sekarang. Lanjut yaitu kolom produk untuk menyimpan produk dengan tipe data varchar 100. Kemudian kolom selanjutnya adalah harga dengan tipe data integer dengan panjang 11. Selanjutnya ada quantity dengan tipe data integer panjang 11. Yang terakhir ada total dengan tipe data integer panjang 11. Itu merupakan tabel yang kedua. Nah, selanjutnya tabel terakhir yang kita gunakan adalah tabel user. Nanti di sini akan berfungsi untuk menyimpan data user. Dan isinya ada ID underscore user sebagai primary key dengan tipe data integer panjang 50. Kemudian ada username dengan tipe data varchar panjang 50. Selanjutnya ada password dengan tipe data varchar panjang 50. Yang terakhir ada role dengan tipe data varchar panjang 50. Nah, itu tadi tabel-tabel yang akan kita gunakan pada aplikasi PetShop kali ini. Setelah tabel dan database sudah jadi, kita masuk ke aplikasi NetBeans. Oke. Nah, pada aplikasi NetBeans pertama-tama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat project? Kita bisa klik pada bagian kiri atas. Di sini ada muncul new project. Kita klik saja. Kemudian kita pilih kategori dan projectnya, kita pilih Java dan Java application, klik next. Nah, di sini ada project name, kita isikan sesuai dengan project yang akan kita buat nanti. Contoh PetShop. Kemudian ada project location, itu untuk menyimpan project kita nanti. Lalu yang penting adalah pada bagian create main class sebaiknya di unchecklist.
jangan di checklist ya. Oke, kemudian klik finish, nanti project kita akan muncul. Nah, kemudian sebetulnya pada awal kita buat ini nanti semua akan masih kosong ya, source package dan package yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara membuat package? Nah, cara membuat package adalah pada source package kita klik kanan, kemudian new. Nah, kita pilih yang Java package. Fungsinya package itu untuk membeda-bedakan ya. Kita package. Nah, kita beri nama contoh package untuk login. Kita klikkan login, kemudian kita finish. Nanti akan muncul package-nya. Nah, di package kita klik kanan lagi untuk membuat Gframe. Kita pilih Gframe from, kemudian kita masukkan nama kelasnya. Contoh karena untuk login kita buat form login. Lalu kita klik finish di sini. Nanti akan muncul. Oke. Selanjutnya ada package koneksi. Nah, nanti ini fungsinya untuk menyambungkan antara database dan netbin kita. Kemudian di sini ada image, ini untuk tambahan saja ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian ada form. Form ini nanti berisi form menu utama penjualan dan admin. Kemudian ada package laporan. Di sini nanti letak di mana laporan akan tercetak. Oke, sebelum masuk ke pemrogramannya atau bagian desain, kita harus siapkan library terlebih dahulu. Nah, library apa saja yang kita gunakan? Yang pertama ada MySQL connector di sini ya. Ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara Java kita dengan MySQL, sehingga database dan aplikasi NetBeans dapat terhubung. Kemudian ada commons utils. Ini fungsinya untuk manipulasi Java Bean. Ini bagian dari Jasper Reports, karena nanti kita akan membuat laporan dalam bentuk Jasper Report. Selanjutnya ada commons collection. Ini berfungsi sebagai struktur data tambahan. Kemudian untuk selanjutnya ada commons digester, fungsinya untuk membaca file XML. Selanjutnya ada commons logging, fungsinya untuk mencatat log program. Selanjutnya ada iText. Nah, iText ini berfungsi untuk membuat file PDF pada laporan kita nanti. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu yang penting juga, yaitu Jasper Reports. Jadi ini fungsi utamanya untuk membuat dan mencetak laporan. Selanjutnya ada Groovy. Groovy ini untuk menjalankan ekspresi pada laporan Jasper Reports. Kemudian ada JCalendar. JCalendar ini nanti berfungsi sebagai memunculkan tanggal terkini pada program kita nanti. Mungkin itu saja libraries yang bisa ditambahkan sebelum masuk ke pemrograman atau desain. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke bagian koneksi terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus mengkonekkan antara NetBeans dengan Java. Caranya adalah pada package koneksi kita klik kanan, kemudian new, kita pilih yang Java class. Java class kita bisa masukkan config, atau bisa juga orang-orang kadang koneksi gitu. Fungsinya adalah sama untuk mengkoneksikan. Nah, ini kelas config yang sudah saya miliki. Nah, jadi fungsi-fungsinya akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada bertuliskan package koneksi. Nah, ini menandakan kalau kelas kita berada di package koneksi ya. Lalu ada import java.sql.connection. Ini fungsinya untuk mengimpor kelas connection yang digunakan untuk membuat dan menyimpan koneksi ke database MySQL.
Kemudian ada import java.sql.driver.manager, fungsinya untuk mengimport kelas driver manager yang berfungsi untuk mengelola dan membuat koneksi. Lalu ada import java.sql exception. Nah, ini untuk fungsinya untuk menangani kesalahan yang berkaitan dengan database. Kemudian ada import javax.swings.jOptionPan. Fungsinya untuk menampilkan pesan dialog kepada pengguna. Oke, itu file yang nanti kita import ya, yang wajib kita import sebelum masuk ke programnya. Oke, lalu di sini kita masuk ke public class config. Untuk config ini untuk mendeklarasikan kelas config. Nah, kemudian private class connection MySQL nanti untuk mendeklarasikan variabel MySQL config bertipe connection yang digunakan untuk menyimpan objek koneksi database. Selanjutnya ada public static connection config db terus MySQL exception. Ini membuat metode config db yang menghasilkan objek connection dan dapat dipanggil dari kelas lain. Nah, kita mulai dengan block try untuk menjalankan proses koneksi database dan mengantisipasi terjadinya error ya. Lalu kita buat variabel string URL. Nah, string URL kita isikan alamat database kita pada localhost. Oke, selanjutnya ada string user, kita buat variabel user dengan isian root. Menurut ini adalah username database yang digunakan untuk login. Kemudian ada string pass, ini merupakan password database ya, umumnya masih kosong ya, kosongan. Kemudian di bawahnya ada driver manager register driver new mysql.cc.jdbc.driver. Ini untuk mendaftarkan driver JDBC MySQL agar Java dapat mengenali dan berkomunikasi dengan database MySQL. Jadi di sini penghubungnya ya. Selanjutnya ada MySQL config, itu untuk membuat koneksi ke database menggunakan URL, password, dan username yang telah ditentukan. Kemudian catch exception untuk menangkap semua kesalahan yang terjadi selama proses koneksi database. Lalu system.r.printin koneksi gagal ini untuk menampilkan pesan kesalahan pada konsol agar memudahkan proses debugging ya. Kemudian jOption ini berfungsi untuk menampilkan pesan dialog apabila koneksi database gagal. Kemudian return MySQL config itu mengembalikan objek koneksi agar dapat digunakan oleh form atau kelas lain dalam menjalankan operasi database. Mungkin itu penjelasan saya tentang database dan config. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Danuar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan Jasper ya. Pertama kita membuat folder laporan, habis itu kita klik kanan pada folder tersebut, terus kita report wizard. Report wizard kita gunakan template yang sudah disediakan seperti ini. Kita pakai cherry. Kita next, habis itu namanya ini kita tulis laporan Jasper saja. Setelah itu kita next juga. Nah, ini jangan lupa di new dulu, terus JDBC connection. Next, kita panggil nama tabelnya, nama database yang itu dbpetshop. Setelah itu ini kita ganti ke mysql.com. Ini nama database-nya yaitu dbpetshop juga. Habis itu username kita isi root. Passwordnya kita kosongkan, tidak apa-apa ya, langsung kita save. Terus kita panggil menggunakan select bintang from tabel ya. Ini nama tabel ya. Terus misalnya kita isi db produk yang sudah ada di database, terus kita jangan lupa titik koma, kita next, password kosong, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita klik yang ini, habis itu kita next. Setelah next,
kita next lagi langsung. Nah, ini sudah jadi. Ini tinggal kita klik finish lalu akan terbuat. Jadi saya udah buat di sini namanya laporan transaksi di sini. Terima kasih. Sekian, seperti itulah penjelasan dari saya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat pada bagian form login ya. Pada form login kita akan mendesain tampilannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama terdapat J-label untuk judul di sini. Kemudian ada J-label untuk penamaan atau penanda username dan password. Kemudian untuk isiannya kita menggunakan J-text field yang kita beri nama txt username, dan yang untuk yang password kita menggunakan variabel name-nya adalah txt password. Lalu di sini ada tombol, yaitu tombol login yang kita beri variabel nama adalah ptn login atau partner login, dan kucingnya di sini, gambar kucing kita ambil dari image sebelah sini. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian pengkodingan. Yang pertama-tama di sini ada baris yang menandakan bahwa file Java ini berada di folder package. Nah, di folder package PetShop. Kemudian import digunakan untuk memanggil library kotak pesan atau JOption pane. Lalu selanjutnya ada import form penjualan. Ini berfungsi untuk memanggil form penjualan dari package lain. Oke. Selanjutnya pada public class form loading extend JFrame ini itu adalah untuk membuat kelas utama form login sebagai sebuah jendela aplikasi. Lalu di sini ada integer sawah login sama dengan 0. Fungsinya adalah membuat variabel global dengan nilai awal 0 untuk menghitung berapa kali pengguna salah memasukkan password. Selanjutnya ada public form login init component. Nah, di sini ada blok kode otomatis dari NetBeans yang berisi pengaturan data letak posisi, ukuran, warna form, untuk tombol, teks, kotak isian, dan gambar. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian utamanya atau fungsi inti dari form login ini, yaitu private void button login action perform. Nah, nanti semua fungsi form login akan berjalan ketika tombol login diklik pada bagian sini. Oke, untuk isinya kita pertama-tama ada string username sama dengan txt username.getText.trim. Lalu ada string password sama dengan new string txt password.getPassword.trim juga. Nah, di sini fungsinya adalah mengambil teks yang diketik di kotak username dan password. Lalu untuk fungsi .trim adalah digunakan untuk mencegah error jika pengguna tidak sengaja mengetik spasi di awal atau akhir kata. Selanjutnya adalah validasi input kosong dengan cara menggunakan if username.isEmpty password.isEmpty akan muncul JOption pane .show message dialog list username dan password tidak boleh kosong. Lalu return, dan ini fungsinya untuk memunculkan pop-up peringatan dan membatalkan proses login ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah masuk ke java.sql.connection.con sama dengan koneksi.config.config.db. Di sini sampai string SQL sama dengan select bintang from tabel _user where username and password. Nah, ini adalah untuk membuka jalur koneksi ke database MySQL kita, yaitu menyiapkan perintah SQL untuk mencari data di tabel user yang username dan passwordnya cocok
dengan yang diketik oleh pengguna. Oke, selanjutnya adalah pst.setString 1 username, pst.setString 2 password. Ini memasukkan teks username dan password ke dalam parameter tanda tanya pada query SQL demi keamanan dari retasan SQL injection. Next, kita masuk ke if jika login berhasil, nanti mengambil hak akses pengguna tersebut menggunakan string role sama dengan rs.getString dalam kurung row. Ya, ini mengambil akses pengguna misal admin atau kasir langsung dari database, lalu memunculkan pesan pop-up sukses di option pane login berhasil sebagai role-nya. Selanjutnya di new form penjualan role.setVisibleTrue ini berfungsi untuk membuka jendela form penjualan sambil melempar data role tadi ke form tersebut. Nah, sehingga form penjualan itu nanti tahu fitur apa yang harus ditampilkan, apakah kasir atau admin, lalu menutup jendela login ini dengan menggunakan koordinat dispose. Nah, lalu jika loginnya gagal, username atau password salah, akan muncul notifikasinya, atau yang pertama-tama sebelum muncul notifikasi ada if salah login lebih dari sama dengan 3, J option pane muncul tulisan akses ditolak atau Anda telah memasukkan password sebanyak 3 kali, sistem akan keluar otomatis. Nah, jadi di sini ada integer sisa kesempatan sama dengan 3 dikurang salah login adalah jika kita memasukkan kesalahan pada login sebanyak lebih dari 3 kali, program akan otomatis tutup. Lalu jika ya seperti itu, ini merupakan programnya untuk yang jika kesalahan masih di bawah 3, yaitu muncul option pane yang bertuliskan username atau password salah. Nanti terdapat juga sisa kesempatan loginnya berapa kali. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengosongkan field agar user bisa input ulang dengan bersih, yaitu txt username.setText dalam tanda petik kosong, lalu txt password.setText dalam tanda petik itu kosong, lalu txt username.requestFocus ini fungsinya untuk memunculkan di bagian txt username ya untuk kliknya. Lalu catch exception akan memunculkan J option pane terjadi kesalahan sistem. Nah, ini jika database belum menyala atau SAMPTP mati atau query-nya salah, sistem akan menangkap error tersebut menjadi sebuah pop-up. Lalu yang public static void main ini fungsi utamanya yang pertama kali dieksekusi oleh Java saat program dijalankan. Di sini juga diatur tema tampilan bawaan agar tombol dan desain form terlihat lebih modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari form logic. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari desain yang dibutuhkan ya. Yang pertama kita menggunakan JPanel. Itu JPanel untuk memisahkan dari masing-masing ini. Jadi untuk kita sendiri-sendirikan. Lalu itu juga sebagai wadah dari kontainer untuk mengelompokkan komponen agar form terlihat rapi dan terstruktur. Lalu kita menggunakan JLabel untuk ID transaksi dan lain-lain seperti ID transaksi, nama produk, harga, jumlah, dan total. Itu untuk langsung muncul ke dalam
tampilan langsung ya, jadi tidak perlu kita mengotak atiknya. Lalu JTEX field itu untuk kotak kosong warna putih area input output untuk memasukkan data dan menampilkan data secara otomatis. Di pada bagian nama produk, harga, jumlah, kita akan masukkan harga, ada yang otomatis, ada yang sendiri-sendiri. Lalu kita memiliki button baru di sini untuk clear area, untuk clear from. Jadi data yang sudah terisi, jika kita salah, kita akan bisa meng-clearnya langsung. Lalu JTabel seperti ini kita untuk menampilkan ini yang kita 1 sampai 5, ini juga JTabel untuk menampilkan data dalam baris kolom terdaftar yang ada di produk belanja atau laporan. Lalu kita menggunakan J-scroll panel untuk data produk dan transaksi jika saja data itu lebih dari tampilan atau lebih dari zona tampilan, kita bisa meng-scrollnya secara langsung. Lalu kita turun ke bawah, ini ada J-calendar atau J-date booster, ini tanggal awal dan tanggal akhir ya. Jadi ini untuk komponen memilih tanggal. Lalu kita masuk ke J-button filter, itu untuk mengeksekusi pencarian data berdasarkan tabel sesuai tanggal yang di sini. Lalu kita masuk ke J-button seperti tambah, edit, hapus, dan hasil utama manajemen. Seperti kita ini untuk menambah transaksi, ini untuk mengedit transaksi, menghapus transaksi, dan mencetak stroke. Setelah itu button cetak ini kita mengambil stroke atau laporan yang sudah kita buat pada G-frame juga. Jadi ini kita hanya mengambil G-frame yang sudah kita buat tadi. Lalu ini ada dua fungsi cetak ini. Selain cetak stroke, kita juga memanggil Jasper untuk cetak laporan. Lalu kita memiliki logout mode, ini logout dan mode. Logout itu ya, kita memasuki sebuah platform admin atau kasir. Jika kita ingin logout, kita akan kembali ke menu utama atau login di mode awal. Setelah itu mode itu nanti hanya muncul saat kita login sebagai admin, dan itu nanti ada dua. Yang pertama sebagai kelola produk, yang kedua itu adalah lihat transaksi. Jadi hanya admin yang bisa melihat tulisan mode ini. Yang pertama kita menggunakan package from atau mendeklarasikan bahwa file ini merupakan package-nya. Lalu ada Java User Connection untuk mengkoneksikan atau secara koneksi untuk mengeksekusi. Lalu import petshop ini untuk menampilkan database komponen SQL atau string seperti JSON panel, serta mengambil referensi from login. Terus public class from penjualan ini adalah membuat nama kelas yang from penjualan, mewarisinya. Lalu Java ini Java Swing Frame itu untuk sifat dari G-frame nya. Lalu masuk ke string role itu mendeklarasikan variabel global, jadi itu masuk ke admin atau ke kasir. Lalu string mode admin itu untuk transaksinya. Lalu private Java ini untuk membuat variabel untuk model tabel data kolom baris, dan model keranjang digunakan khusus untuk menampung keranjang belanja. Lalu ini public from penjualan, konstruktor default yang dijalankan otomatis saat form dibuat. Lalu ini components, parameter ini komponen memiliki fungsi bawaan NetBeans untuk merender membuat tampilan desain from. Lalu public from penjualan, ini adalah konstruktor yang overload dijalankan jika from dipanggil, menyisipkan parameter role saat sukses login dari from login. Lalu masuk ke this user role untuk menyimpan status admin atau kasir. Terus if user role sebagai kasir, ini untuk jika login adalah kasir, ubah teks menjadi tombol cetak stroke. Lalu jika else if user role adalah admin, menjadi cetak laporan. Ini untuk mengubah button ya, button cetak. Lalu atur hak akses ini digunakan untuk memanggil metode atur hak akses untuk mengatur komponen UI apa saja yang boleh dilihat berdasarkan role yang digunakan. Yang pertama, jika kita menggunakan role kasir, kita menuliskan label judul set text from transaksi penjualan produk.
Lalu button mode ini menjadi false atau dihilangkan, button edit juga false untuk dihilangkan, jadi kasir tidak bisa mengedit apapun. Setelah itu kita pastikan semua kotak isian label terlihat di reset seperti mode admin. Label set visible ini seri label 1 ID transaksi, terus label 2 itu juga muncul, label 3 muncul, label 4 muncul seperti label 4 menjadi jumlah. Label 5 juga muncul. Lalu tanggal awal set visible false, itu tanggal awal akan hilang, tanggal akhir juga dihilangkan, button filter juga dihilangkan. Lalu txt ID transaksi itu dimunculkan, nama produk dimunculkan, harga dimunculkan, quantity dimunculkan, serta total dimunculkan. Lalu default mode produk ini masuk ke default mode produk. Pertama default tabel model produk. Jadi itu untuk membahas struktur tabel sementara di dalam memori. Lalu kita menambahkan 4 kolom, yaitu ID produk, nama produk, harga, dan stok. Setelah itu try itu untuk melakukan konfigurasi koneksi database menggunakan kelas konveksi. Nah, koneksi ini untuk mengkonekkan. Lalu while itu digunakan untuk melakukan perulangan selama data ditemukan di database. Ambil nilai per baris dari ID produk, nama produk, harga, serta stok. Tabel produk set model menampilkan atau menerapkan yang sudah berisi tadi tidak dari database tadi ke komponen visual tabel produk di layar. Jadi langsung memunculkannya di layar. Catch ini untuk menangkap masalah error jika koneksi query database gagal, lalu menampilkan gagal mode produk. Lalu auto ID ini digunakan untuk memanggil fungsi eksternal untuk membuat komponen ID transaksi secara auto. Lalu model keranjang ini menyiapkan tabel keranjang belanja dari kolom dengan 5 kolom yang awalnya. Lalu tabel transaksi model keranjang berarti semuanya itu menjadi kosong, yang perlu diperhatikan adalah angka kosong ini untuk menampilkan tabel kosong. Lalu masuk ke G-scroll panel. Kita G-scroll panel 1 dan G-scroll panel 2. Kita akan menampilkan kedua G-scroll panel yang sudah dibuat. Lalu else if jika kita menjadi user admin, maka logikanya kita menjalankan logika admin dengan memunculkan label jurusan teks sebagai laporan transaksi penjualan produk. Lalu button cetak menjadi cetak laporan, button cetak set visible memunculkan. Lalu button mode keluar produk itu akan menunjukkan button modenya. Lalu button tambah menjadi hilang, button edit menjadi hilang, button hapus juga hilang. Jadi yang false ini menjadi hilang. Lalu tanggal awal menjadi true untuk memunculkan tanggal awal, tanggal lahir, dan button filter. Lalu J-label 1 itu false, J-label 2, J-panel 2 false. Ini untuk tampilan yang pertama. Judul 2 juga false, J-label 2 false. Ini untuk menghilangkan beberapa label yang ada di sini. Setelah itu txt di transaksi sebelum ini juga kita hilangkan, txt nama produk, txt harga, quantity serta itu juga kita hilangkan. Setelah itu kita masuk ke G-scroll panel 1 yang true, lalu G-scroll panel yang false. G-scroll panel false itu tidak dimunculkan sebagai tabel data produk, ini tidak dimunculkan. Jadi kita hanya menampilkan tabel transaksi laporan yang ada. Lalu else ini mode admin saat kelola produk. Lalu kita akan menjadi label judulnya menjadi kelola tabel produk, dan visual menjadi true, input data produk. Ini mengubah judul ya. Jadi judul 2 itu set visible true, lalu button cetak menjadi false dan menjadi lihat transaksi. Button tambah muncul sampai sini, ini semua dimunculkan. Lalu kita menampilkan isian kotak kecuali kolom total. Kita semua memunculkan kecuali kolom total ya. Jadi J label 15 sampai 18 ini kita tidak munculkan. Yang J label 4 menjadi stok. Lalu J label 1 ini menjadi ID produk. Dan tanggal awal menjadi false, tanggal akhir juga menjadi false.
Jadi pada filter ini kita hilangkan juga, J-separator ini kita hilangkan untuk tampilan kedua ya ini ya. Lalu ID transaksi kita munculkan, nama produk juga kita munculkan, harga kita munculkan juga. Sampai sini semuanya dimunculkan, sini serta stop juga. Lalu total kita hilangkan. Lalu total keranjang false itu dihapus, terus uang bayar juga dihapus, kembalian juga dihapus. Lalu kita memanggil auto ID produk itu untuk memanggil fungsi yang menggenerate atau membuat ID produk master secara otomatis. Jadi ini untuk membuat ID produk secara otomatis. Lalu J-scroll panel 1 itu menjadi false dan memunculkan J-scroll panel 2, yaitu menampilkan keranjang dari produk yang ada. Lalu kita load data itu untuk air dari hak aset. Ini untuk membuat ulang refresh data, database akan kembali ke dalam tabel saya mode admin saat itu. Akan menjelaskan tentang ID produk. Yang pertama kita masuk ke kelas ID produk. Ini untuk mendirikan metode bernama ID produk yang berfungsi untuk ID produk secara otomatis. Lalu try ini untuk memulai blok bracket dan menangani potensi error, yaitu kita memanggil Java SQL connection config db ini untuk melakukan koneksi operasi database SQL. Lalu ada statement ini itu lalu kita masuk ke string SQL ini untuk mengecek apa string SQL untuk menyiapkan menjalankan query untuk mencari nilai ID produk. Lalu from table produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang private void ID produk. Ini adalah kelas yang bernama ID produk yang berfungsi untuk sini saya sudah manggil fungsi P001 secara auto. Lalu ini adalah try Java SQL connection, Java SQL connection db ini untuk mengkoneksikan database SQL, dan juga statement itu juga untuk langsung mengopernya langsung ke database. Lalu kita masuk ke string SQL select max ID as ID from db product itu untuk menyiapkan dan menjalankan query SQL untuk mencari nilai ID produk yang paling besar max dalam db produk. Lalu kita masuk ke if res get string max ID, lalu tanda seru sama dengan 0 itu mengecek apakah data yang dimasukkan ke database dan apakah tanda seru sama dengan 0 nilai max ID tersebut tidak boleh kosong. Lalu string max ID res get string itu untuk jadikan ID sebelumnya semisal P015, begini akan mengambil angka dari P015 dan langsung menjadi angka ID plus ini lebih dari P015, jadi langsung auto ke P015. Lalu kita masuk ke txt ID transfer string ini untuk mengubah angka yang sudah diambil tadi kembali menjadi format %03T, yaitu string dari awalan P dan 3 angka 916 lalu menampilkannya. Lalu kita masuk ke else database yang masih kosong. Ini adalah jadi else itu ketika database masih kosong kita akan langsung menampilkan P001 akan bernilai secara otomatis. Lalu kita masuk ke txt ID transaksi, itu adalah mengunci text field. Mengunci text field agar pengguna tidak bisa mengetik atau mengubah ID secara manual. Lalu catch ini adalah tampilan jika error atau auto ID produk. Jadi menangkap menampilkan pesan error dalam bentuk pop-up the option show message, jadi kegagalan proses ID otomatis. Setelah itu kita masuk ke private load data.
Private load data ini adalah sebuah kelas khusus yang bernama load data, mendeklarasikan yang berfungsi mengambil data dari database masuk ke dalam layar. Lalu kita masuk ke default tabel model. Ini adalah membuat sebuah model tabel sementara yang kosong untuk memori yang menampung data baris dan kolom sebelum ditempel ke tabel UI. Jadi new default ini untuk menampilkan ke UI yang sudah ada. Lalu kita masuk ke try connection. Try connection itu membuka jalur koneksi ke database dan menyiapkan statement untuk mengeksekusi query. Lalu kita masuk ke if user role kasir. Kita sebagai kasir, kita kondisi 1 jika login kasir adalah kita menyiapkan 4 kolom, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok yang bisa diisi oleh kasir. Lalu kita masuk ke bawahnya ini result select from tabel produk. Kita memilih from tabel produk, lalu kita akan memasukkan semua data yang sudah ada ke dalam tabel produk tersebut. Setelah itu ini tabel produk set model itu untuk menampilkannya langsung. Jadi kita set ke tabel produk langsung. Lalu kita masuk ke user admin atau user role sebagai admin. Itu ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Itu sama kita mengisinya. Lalu kita masuk ke result res. Ini kita milih file dari produk juga. Jadi kita untuk menambah produk. Jadi yang tadi itu kita menjadi admin dan memasukkan produk-produk yang ingin kita masukkan. Lalu kita perbaikan di sini. Kita untuk tabel produk, jika admin mode transaksi ini, ketika admin menggunakan mode transaksi akan muncul ID transaksi, tanggal, nama produk, harga, kuantitas, dan total. Nah, kita select from tabel transaksi. Setelah itu kita panggil while mode row, kita manggil barisnya. Kita di transaksi, tanggal, produk, harga, kuantitas, dan total. Lalu kita ke tabel transaksi. Itu untuk memanggil model di tabel transaksi. Setelah itu kita akan catch itu jika ada gagal memuat data atau apapun, itu akan langsung muncul pesan error. Jadi seperti itu kurang lebih. Kita akan private hitung total, itu untuk menjaga fungsi menghitung total. Jadi kita masuk ke integer belajar sama dengan integer total belanja sama dengan 0, itu adalah membuat variabel penampung total yang dengan nilai awal ada 0. Lalu default model ini untuk mengambil model data baris dan kolom yang saat ini sedang tampil di dalam tabel transaksi. Lalu for integer ini adalah melakukan looping dengan jumlah baris data produk yang ada pada tabel keranjang. Lalu total belanja plus sama dengan integer I 4 itu adalah mengambil nilai dari kolom total yang berada indeks keempat dan mengubahnya menjadi angka lalu menjumlahnya. Setelah itu ke txt total keranjang itu berfungsi untuk mengubah hasil penjumlahan total tadi kembali menjadi teks string lalu menampilkannya pada kotak text field total keranjang. Kita masuk ke private file auto ID. Itu adalah generate yang membuat ID secara auto, yaitu ID transaksi ya. Lalu kita mulai dengan koneksi ini, melakukan koneksi dan menjalankan query ID transaksi yang paling besar terakhir dari database tabel transaksi. Nah, lalu kita masuk ke if res ini, itu kita melakukan looping perulangan dengan max ID sama dengan 0 dan string max ID res get string max ID. Contoh mengambilnya trx005 lalu integer angka ini untuk jika ID sebelumnya ditemukan trx
sama dengan 005, TRX 005. Kode ini memotong 3 huruf awal yaitu TRX. Lalu sehingga tulisan angka 005 menjadi, lalu menambahkannya 1. Ini kita untuk menambahkan 1 ya di sini ya. Ini menghilangkan 3 huruf di awal. Lalu TXT ID strings, TXT ID strings itu untuk menggabungkan kembali angka yang sudah ditambah tadi. Lalu kita S TXT ID transaksi setX sama dengan 001, itu mengunci text ID agar kasir tidak mengubahnya menjadi manual. Ini untuk ini menggabungkan kembali ke text field. Lalu yang ini TXT ID transaksi set editable itu untuk tidak menggantinya ke mode manual kembali. Lalu kita masuk ke ini adalah pesan error jika error auto ID nya itu terjadi kesalahan. Lalu kita masuk ke filter tanggal, filter khusus untuk menampilkan data transaksi yang di tanggal awal sampai dengan akhir. Lalu kita masuk ke Java. Ini adalah beberapa yang ada di filter tanggal ya. Jadi kita memunculkan semuanya ini, ID transaksi, tanggal, nah produk, harga, quantity, serta total. Lalu try connection config Java, kita memanggil koneksi melalui Java. Fleksibel, kita akan membuat format seperti ini, YYMMDD. Itu ada untuk memanggil tahun, bulan, dan hari secara langsung. Ini tanggal awal, itu adalah memanggil tanggal di awal, dan ini untuk memanggil tanggal di akhir. Setelah itu string select mode from transaksi ini kita untuk memanggil tabel transaksi. Prepare statement untuk menyiapkan, kita sesuai dengan patokan tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu result, kita while untuk melakukan perulangan untuk ID transaksi, tanggal, produk, harga, dan quantity. Lalu kita mencetak tabel transaksinya, itu menampilkannya ke dalam set model. Sini terjadi pesan error jika gagal memfilter data. Jika tanggal yang kita masukkan gimana gitu, kita akan langsung auto gagal. Lalu masuk ke private file clear from, kita melakukan clear dari teks nama produk, terus harga, quantity, serta total itu akan langsung kita kosongkan. Kita langsung request fokus ini digunakan kursor kembali ke nama produk kembali. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa private void yang sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan untuk button tambahnya. Jadi button tambah itu seperti ini. Kita klik 2 kali dulu untuk button pada button yang ada di desain. Setelah itu kita connection dulu ke database, ke SQL. Setelah itu if user role sebagai kasir, ketika kita menjadi kasir. Lalu if txt nama produk, txt harga, txt quantity, itu validasi kosong yang mengecek apakah kotak isian harga, isian nama, harga, quantity itu masih kosong. Jadi menghapus digunakan untuk menghapus fungsi awal atau akhir agar pengguna tidak bisa mengakalinya dengan spasi. Lalu ini adalah tanda jika inputnya itu ada yang kosong. Semua input data, produk, harga, nama harus diisi dengan benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Return untuk menghentikan eksekusi program agar tidak masuk ke tabel. Setelah itu kita masuk ke integer harga, quantity kasir. Harga kasir, quantity kasir itu dimulai dari angka 0. Jadi inputan dari kasir itu. Lalu try ini kita try harga, integer try harga kasir, quantity kasir, integer persen txt harga, lalu integer persen txt quantity. Itu adalah validasi angka yang mencoba mengubah teks, harga, dan quantity ketika diketik menjadi tipe data angka murni integer. Lalu if harga kasir kurang dari 0 atau dan quantity kasir kurang dari atau sama dengan 0. Jadi mengecek logika mencegah kasir masukkan harga yang bernilai minus atau masukkan quantity 0 atau minus.
Lalu jika kasir tetap masukkan angka 0 atau minus, kita akan munculkan G option show message. Harga tidak boleh minus dan tidak boleh dan harus lebih dari 0. Lalu ini mengeksekusi untuk menyelesaikannya. Ini adalah catch harga, catch return yang dimasukkan. Jika kasir mengetik huruf pada kolom quantity atau apapun, input harga dan jumlah harus berupa angka. Ini akan muncul secara auto. Lalu kita masuk ke default tabel model. Default tabel model itu adalah menambahkan keranjang, mengambil model dari tabel keranjang yang lalu menambahkannya satu baris dari data baru ke dalam layar kaset yang berisi ID, nama produk, harga, quantity, dan total. Jadi kita akan menampilkannya, menambahkan keranjang dan mengambil model dari tabel keranjang. Jadi ini harus sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Ini semua harus sesuai. Lalu kita hitung grand total. Hitung grand total adalah mengambil fungsi perhitungan perulangan yang memperbarui angka total keranjang di layar, lalu mengosongkan kotak input kasir. Jadi kita clear from seperti yang slide atas tadi yang saya jelaskan, itu kita akan memanggilnya di sini untuk mengosongkannya kembali. Lalu kita masuk ke else if diserot sebagai admin. Ketika kita login sebagai admin, kurang lebih sama. Jadi if txt nama produk, txt harga, quantity itu akan memvalidasi sama seperti kasih mencegah untuk menampilkan huruf. Lalu juga ini untuk mengosongkan. Jadi jika kita mengosongkan sebuah data, kita akan mendapatkan message ini ya, sama seperti kasir. Lalu yang kedua, integer harga admin ini kita untuk memvalidasi tipe data, menghindari incorrect integer value dari database. Harga admin sama dengan 0 dan stok admin sama dengan 0, semuanya dimulai dari 0. Lalu kita masuk ke try harga, ini juga kurang lebih sama untuk admin. Jadi tugas admin itu kurang lebih sama ketika di tampilan produk. Jadi txt harga, txt quantity itu harus memiliki logika yang sama, yaitu kurang dari atau sama kurang dari 0 dan stok admin kurang dari 0. Lalu ini memanggil kita memanggil dulu jika harga stok produk tidak boleh bernilai minus. Jadi semuanya itu harus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Lalu kita memanggil lagi, ini untuk yang ini ya, kita akan memanggil input harga dan stok harus berupa angka bulat valid, jadi tidak boleh berisikan huruf atau apapun. Ini jika admin, jika produk baru, kita akan masukkan txt nama, txt id itu secara auto, lalu txt nama, txt harga, dan quantity. Lalu post execute itu untuk mengeksekusi data yang sudah ditambahkan. Jika kita mengklik tambah, kita akan langsung memunculkan message, yaitu produk berhasil ditambahkan. Lalu kita akan meng-clear from. Setelah itu auto id produk, ini untuk mengambil auto id produk yang baru. Setelah itu load data, kita mengambil data yang baru. Ini jika data yang ditambahkan salah, kita akan menampilkan pesan error tambah data. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini akan menjelaskan face button hapus, yaitu untuk menghapus. Ini untuk role kasir ya, role kasir kita akan memanggil if dulu untuk, jadi kita memanggilnya menggunakan if untuk kasir dan else if untuk admin. Yang pertama itu if, kondisi pertama yaitu kasir, lalu integer baris terpilih tabel transaksi, kita memilih dari tabel transaksi untuk dihapus. Jadi yang tabel terpilih min1 option, kita silakan tabel. Jika kita memilih kurang dari 1 atau tidak memilih, itu akan langsung memunculkan ini jika kita klik hapus. Konfirmasi ini jika lebih dari 1 ya, ini jika plus 1, kita akan sampaikan ini dulu, apakah Anda itu menghapus barang ini dari keranjang atau konfirmasi hapus. Nah, jika if yes option, tabel ke model remove baris terpilih. Jadi kita akan menghapus langsung baris yang sudah terpilih. Lalu kita hitung grand total untuk secara langsung.
Setelah itu kita masuk ke if ini sudah terpilih, lalu hitung grand total, ambil fungsi perhitungan total keranjang otomatis yang langsung berkurang ya, jadi ini langsung berkurang. Dari TXT ID ini untuk mengosongkan from input uang bayar dan mereset kembalian untuk mencegah kasir salah memberikan kembalian akibat total tagihan yang berubah. Hal ini jika barang berhasil dihapus, jika menampilkan ini langsung. Lalu else if kita ke mode admin langsung, kita ke string ID hapus. Ini berfungsi untuk mengambil ID produk dan tekstil yang dijadikan patokan kunci untuk menghapus dari database. Lalu if ID hapus MD ini kita untuk mengecek jika ID produk kosong, admin belum klik database. Jika kosong munculkan peringatan lalu batalkan proses. Jadi kita langsung membatalkan proses penghapusan. Jika kita memilih, kita tidak memilih tapi langsung mengklik hapus. Lalu yang integer ini, integer konfirmasi peringatan akan menghapus data plus ID hapus secara permanen dari database. Jadi kita akan melakukan dialog warning message karena data ini akan terhapus secara permanen dari database juga. Lalu if ini yes option, itu jika admin menekan tombol yes untuk jika melanjutkan penghapusan. Lalu kita memberitahu ke database bahwa string delete ini menyalakan perintah untuk menghapus baris data dari tabel produk yang ID-nya cocok dengan parameternya. Jadi kita sesuaikan dengan ID produknya, yaitu integer sukses. Jika sukses, kita produk berhasil dihapus. Reform untuk membersihkan, lalu meregenerasi ID produk baru secara otomatis dan load data langsung sinkron ke database data baru yang sudah ada. Lalu else itu jika data ditemukan atau gagal dihapus akan langsung memunculkan ini. Lalu catch error hapus database, itu terjadi jika kegagalan penghapusan di database, misalnya koneksi terputus, akan menampilkan pop-up seperti ini ya guys. Baiklah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Ke button cetak ya. Di button cetak ini kita untuk memanggil fungsi button cetak yang ada di layar. Yang pertama kita bikin sebagai kasir, jadi jangan kalau kita cetak secara stroke dan lalu tersimpan ke database. Jadi ini mengambil hanya dari keranjang belanja yang ada jika sudah ada datanya. Lalu jika keranjang transaksi masih kosong akan menampilkan akan tampil tampilan tersebut, yaitu keranjang transaksi masih kosong. Lalu kita masuk ke try text uang bayar, silakan masukkan nominal terlebih dahulu. Ini jika uang yang dimasukkan itu tidak memasukkan angka sama sekali, jadi itu akan langsung selesai. Lalu kita masuk ke bagian integer total belanja, validasi uang bayar hingga total belanja. Jadi integer total belanja itu berfungsi untuk mengubah nilai total keranjang dan uang bayar menjadi tipe data integer. Lalu if uang bayar kurang dari total belanja. Jika uang bayar kurang dari total belanja, akan muncul notifikasi uang bayar kurang terakhir dapat diproses. Ini akan melakukan warning message dan akan langsung selesai. Lalu Java SQL connection ke database, itu untuk mengkoneksikan sistem ke database secara langsung. Dan ini string insert SQL insert into TB transaksi ID, itu menyiapkan perintah SQL prepare cell untuk menyiapkan insert setiap data barang di keranjang dalam tabel transaksi. Lalu ambil tanggal hari ini menggunakan Java SQL date. Jadi tanggal itu langsung masuk ke tanggal hari ini sesuai transaksi yang dilakukan pada hari ini. Setelah itu kita masuk ke string SQL update stop. Update stop yaitu set stop sama dengan stop minus datanya where nama produk. Lalu Java SQL prepare statement PST stop on prepare statement SQL update, itu berfungsi untuk menyiapkan perintah SQL kedua untuk mengupdate mengurangi nilai stok di tabel produk master data secara otomatis. Lalu kita melakukan looping untuk menyimpan semua barang yang ada dalam keranjang ke database.
Jadi kita membaca seluruh baris barang yang ada di dalam keranjang, belanja satu persatu. Setelah itu PSC string 1 model kayak valid 0 to string hingga add batch yang bawah itu kita masukkan data dari setiap kolom ID keranjang sesuai ID tanggal, nama, harga, quantity ke dalam parameter tadi yang untuk memproses insert transaksi add batch digunakan untuk menumpuk mengulang query secara bersamaan. Jadi ini dari yang looping ini sampai ke add batch ini untuk menyimpan semuanya ke dalam tanda tanya. Lalu kita masuk ke integer query quantity beli, PSC stock set integer, PSC set string nama produk, dan PSC add batch. Itu untuk masukkan quantity nama beli sesuai parameter dan mengupdate-nya kan juga masukkan dalam batch. Setelah itu kita batch eksekusi batch itu mengeksekusi database menjalankan semua tumpukan query insert update secara sekaligus ke dalam MySQL. Kalau data untuk merefresh atau memperbarui tabel data di layar agar sisa stok produk yang terbaru secara langsung terlihat. Lalu form stroke, kita memanggil form stroke untuk menampilkan teks uang bayar, kembalian, dan ID transaksi sesuai model yang sudah kita siapkan. Lalu FS Windows ini itu menambahkan pendengar kejadian eksternal akan membantu aktivitas penutupan jendela from stroke tombol silang di sudut. Jadi kita hanya bisa mengsilang sendiri secara mandiri pada from stroke tersebut. Setelah itu akan melakukan auto ID model background dan clear from secara langsung. Jadi kita masukkan auto ID yang baru, clear from, dan membersihkan semua from yang sudah kita buat. Setelah itu kita masuk ke sini. Ini jumlah total belanja. Jika kita melakukan gagal cetak akan memunculkan notifikasi seperti ini. Nah, kita masuk ke role 2 yaitu admin. Ini kita masuk sebagai admin. Kita akan mengkoneksikan dulu ke database. Kita hanya mencetak laporan transaksi. Jadi tombol cetak itu hanya muncul di laporan transaksi. Ini kita mengambilnya dari Jasper yang sudah kita buat. Dari file Jasper yang sudah kita buat, kita akan mengambilnya di sini. Tentukan lokasinya dulu. Di SRC laporan transaksi di XML. Lalu kode untuk memfilter tanggal, kita memfilter tanggalnya ke Jasper untuk memanggilnya. Select ID transaksi itu string yang digunakan apa saja. From debit transaksi sesuai dengan tabel transaksi yang sudah kita buat. Lalu if tanggal tidak boleh nul dan tanggal awal get date sesuai yang kita pilih. Ini tanggal akhir juga sesuai yang kita pilih. Jadi kita masukkan sendiri tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu JTEX Java simpan ini kita mengambil formatnya tahun, bulan, lalu tanggal. Lalu string tanggal awal sama dengan tanggal awal yang kita pilih, lalu tanggal akhir yang kita pilih. Lalu query SQL sama dengan tanggal breadwin, tanggal akhir sama dengan kosong. Lalu query SQL order by ID transaksi. Itu digunakan untuk membaca atau mengisi file laporan tersebut yang sudah ada. Lalu parameter screen, parameter kita memasukkan query dinamis ke dalam parameter Jasper. Lalu kita mengcompile dan isi laporan, pastikan mengirim parameter yang tidak kosong. Jadi seluruh data transaksi langsung dari database MySQL kita panggil untuk menampilkannya. Lalu kita tampilkan ke layar dengan net.sf.jasper report view Jasper dan Jasper print sama dengan false. Jika kita terjadi error atau apapun, kita akan mendapatkan laporan gagal memuat laporan admin plus get message dari gagal ini.
kurang lebih seperti itu tampilannya. Sekarang TXT harga key relate ini berfungsi untuk apa? Jadi fungsi ini otomatis setiap kali pengguna selesai mengetik atau melepaskan tombol keyboard di batas harga atau kuantiti berurutan agar menghitung total secara real time. Jadi kita masukkan jumlah, itu harga akan masuk secara real time secara langsung. Halo fungsi if di sini untuk memvalidasi kosong, mengecek apakah kotak harga kuantiti masih kosong. Jika kosong, nilai kotak total berubah menjadi 0. Lalu retro untuk selesai. Lalu integer harga, integer teks dan kuantiti ini berfungsi untuk mengambil teks baru yang diketik dari kotak harga dan kuantiti, kemudian mengubahnya menjadi format angka atau integer. Lalu integer total harga dikali kuantiti, itu adalah harga dan kuantiti itu dikalikan secara dari tanda bintang itu untuk mengalihkan harga dan kuantiti, kemudian mengubahnya menjadi format angka. Jadi txt setText berarti menjadikan format angka. Lalu cash ini number jika kasir memasukkan huruf bukan angka, jadi akan jika diketik menggunakan huruf maka akan menangkap error dan tidak menolak kasih dan meresetnya menjadi total 0. Ini menggunakan fungsi yang sama, jadi kuantiti dan harga itu adalah satu kesatuan fungsi yang sama. Lalu kita masuk ke button edit, itu tombol edit. Jadi kita user role admin produk, lalu kita masuk sebagai admin dan pada kelola produk kita string update produk stock, lalu koneksikan ke database secara langsung. Fungsinya adalah menyiapkan perintah SQL untuk mengubah atau mengupdate data produk di database, nama, harga, stok yang ID produknya cocok. Jadi kita memilih dengan ID produk yang cocok dan mengupdate-nya secara langsung. Ini adalah beberapa data baru yang bisa kita inputkan, yaitu nama produk, harga, kuantiti. Untuk ID transaksi itu tidak bisa kita karena itu sudah bersifat atau sebagai primary key. Lalu PSD execute ini berfungsi untuk mengeksekusi. Lalu akan muncul notifikasi bahwa stok berhasil dia update. Lalu clear from auto print ID produk dan raw data itu berfungsi untuk mengclear lalu ID baru dan raw data baru. Yes. Ini jika terjadi kesalahan saat kita melakukan update, lalu akan muncul text error update data. Lalu kita ke button mode. Nah, button mode itu hanya ada di admin, di user admin. If mode transaksi itu hanya di mode transaksi dan mode admin sebagai produk. As mode admin akan menjadi transaksi. Jika kita mengaturnya, jadi bagaimana kita mengatur mode muncul atau tidaknya itu kita sudah mengaturnya di akses tadi ya. Lalu tabel produk mouse click. Tabel produk mouse click kita akan memilih. Di sini kita akan memilih baris yang kita klik secara langsung. Dari baris tabel produk kita akan klik lalu kita menampilkan tabel produk yang kita pilih, string ID, nama, harga, stok, lalu user role jika kita sebagai kasir kita melakukan tabel mouse click, kita akan menggunakan txt nama, txt harga, txt kuantiti dan total ini. Nah, lalu kita jadi langsung ini request fokus itu berfungsi untuk kasir auto bisa mengubah jumlahnya ke dalam mode edit kasir ya. Jadi ini mode kasir kita akan jika kita mengedit, mengeklik button mouse click, setelah itu kita akan langsung fokus ke quantity yang bisa kita klik, langsung kita ubah. Lalu hasil kita pindah ke admin. Jika kita sebagai admin kita klik, kita akan memunculkan teks ID transaksi, nama produk, harga dan quantity. Lalu catch ini
error ketika memilih produk. Jadi ketika kita tidak memilih produk sama sekali akan error kepilih produk dan memunculkannya show message tersebut. Kurang lebih seperti itu. Saya akan menjelaskan tabel transaksi Musclick. Jadi di sini adalah ketika kita mengklik tabel transaksi, kita akan langsung insert tabel transaksi, lalu kita akan mengambil baris-baris tersebut. Jadi ada string ID, nama, harga. Setelah itu hapus block if user or admin. Jika kita menjadi admin, kita akan transaksi, kita memilih, kita akan mengambil ID transaksi, nama produk, harga, dan quantity. Lalu error pilih tabel ini karena kan kita kesalahan menangkap error. Jika ada bermasalah saat diklik dan menunjukkan pop-up tersebut. Lalu kita ke button baru action ini if user or admin. Ketika di produk kita akan melakukan clear form auto produk. Jadi kita ke kelola produk, kita mengklik tombol baru, itu akan clear form dan auto edit produk yang baru. Itu nya juga sama, jadi perulangan ini sama. Lalu button logout ini berfungsi untuk kita kembali ke layar login semula. Jadi konfirmasi, kita akan menampilkan pop-up dulu apakah ada yang logout. Dikonfirmasi logout, jika pilihannya yes, kita akan kembali ke form login yang sudah kita buat tadi. Lalu txt uang bayar key release itu berfungsi untuk menghitung uang kembalian secara real time setiap kali kasir mengetikkan nominal uang pelanggan di kotak form. Jadi fungsi integernya ini mengambil angka total belanja dan uang bayar dari form jika masih kosong belum diketik. Jadi semuanya dimulai dari angka 0, uang bayarnya juga dimulai dari angka 0. Lalu kita masuk ke integer bayar dikurangi total. Ini adalah logika yang kita gunakan untuk kembalian. Lalu tampilkan field kembalian, kita menampilkannya ke jumlah kembaliannya berapapun itu, entah itu 0 dan dimulai dari ini ada set text 0 dimulai dari angka 0. Lalu kita ke button filter digunakan untuk memvalidasi atau mengecek apakah ini sudah memiliki tanggal dari icon yang sudah disiapkan. Jadi ada dua tanggal, yaitu tanggal awal dan tanggal lahir. Jadi kita pilih tanggal awal, lalu tanggal lahirnya kita pilih juga. Silakan pilih tanggal awal terlebih dahulu jika kita tidak memilih salah satu atau dua-duanya. Lalu selesai filter tanggal seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan langsung menampilkan filter yang sudah disiapkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Penjelasan dari form penjualan kurang lebih seperti itu. Semuanya private yang sudah saya buat. Semoga bisa memahami untuk satu buah G-frame yang bisa digunakan untuk dua panel, yaitu admin dan juga kasir. Jadi dua panel yang berbeda itu bisa dijadikan satu G-frame. Terima kasih. Masuk ke form struct ya. Di sini kita menggunakan syntax area. Syntax areanya variable name kita ubah menjadi txt area struct. Masuk ke bagian source-nya. Yang pertama-tama berada package form, kemudian import java swing.table.default table model, kemudian ada import java.text.symbol.date format, dan import java.util.text. Nah, fungsinya adalah menandakan bahwa file ini berada di dalam folder form, folder package form. Kemudian di sini berfungsi untuk mengimport library untuk membaca tabel, serta library untuk mengambil dan mengatur format tanggal atau waktu. Oke, kemudian masuk ke public class form struct. Ini adalah kelas utama yang digunakan. Kemudian public form struct ini components ya, ini adalah konstruktor form struct yang akan dijalankan pertama kali, yang isinya memuat desain antarmuka. Nah, di sini ada set default close operation java x.swing.window constant.dispose_on_close.
Nah, ini merupakan penting. Ini fungsinya untuk mengatur agar jika form stroke ini disilang, hanya jendela stroke yang tertutup, bukan menutup seluruh aplikasi. Oke. Kemudian kita masuk ke public void, tampilkan stroke. Ya. Di sini fungsi intinya adalah metode buatan sendiri yang akan dipanggil oleh form penjualan, yaitu menerima kiriman data berupa ID transaksi, isi tabel, keranjang belanja, nominal bayar, dan nominal kembalian. Oke, selanjutnya adalah mengambil tanggal dan waktu sistem saat ini. Ada simple date format SDF sama dengan new, simple date format date, month, year, hour, minute, dan second. Lalu string tanggal sekarang sama dengan SDF.format new date. Nah, di sini penjelasannya adalah memuat format waktu menjadi tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Kemudian mengambil waktu sistem komputer saat ini dengan new date dan menerapkan ke dalam format tersebut. Selanjutnya yaitu kita mulai merangkai teks struk dari atas, yaitu header, dengan garis disusun dari nama toko, kemudian tanggal, dan ID transaksi yang dikirim dari form sebelumnya. Kemudian ada integer total akhir sama dengan 0. Ini untuk menyiapkan variabel untuk menghitung ulang total belanjaan khusus untuk dicetak di struk. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang lebih kecil dari model.getRowCount. Ini adalah melakukan perulangan looping sebanyak jumlah baris barang yang ada di dalam keranjang belanja. Selanjutnya ada string name sama dengan model.getValue, string quantity sama dengan model.getValue at i3, kemudian ada string total sama dengan model.getValue at i4. Nah, ini untuk mengambil data nama barang, jumlah beli, dan total harga per barang dari setiap baris tabel keranjang. Kemudian di bagian sini ini untuk menambahkan daftar barang yang dibeli ke dalam teks struk secara bertumpuk ke bawah, menyesuaikan jumlah barangnya sambil menjumlahkan harga ke variabel total akhir. Selanjutnya yaitu menyusun bagian bawah struk atau footer dengan menambahkan total, uang bayar, dan kembalian, ditutup dengan ucapan terima kasih seperti ini. Lalu ada teks di area struk.setText struk. Ini fungsinya untuk menampilkan seluruh teks yang sudah dirangkai dari atas sampai bawah tadi ke dalam komponen teks area putih di layar pada desain tadi ya. Lalu kemudian yang terakhir ada public static void main. Nah, di sini fungsi utama agar form ini bisa dites jalan sendiri tanpa harus membuka form lain. Mungkin itu saja penjelasan dari form stroke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya ya. Jadi coba kita run dulu sebentar. Oke, nanti setelah kita klik run akan muncul yang pertama adalah form login. Di sini kita masukkan username dan password. Sebagai contoh yang pertama, kita akan menjadi kasir terlebih dahulu. Kita masukkan username kasir, lalu passwordnya, kemudian login. Sebelum kita login, saya ingin mendemonstrasikan jika password atau username-nya salah. Jadi kita coba acak password. Ini kita pencet login. Nah, nanti akan muncul notifikasi login gagal.
dengan tambah seperti ini, username atau password salah, sisa kesempatan login 2 kali lagi. Nah, lalu coba untuk kalau username-nya salah ya, kita cek, kemudian ini kita login, nah sama. Lalu untuk jika 1 kali lagi ini, nah lalu akan muncul notifikasi akses ditolak. Lalu Anda telah salah memasukkan password sebanyak 3 kali. Sistem akan keluar otomatis. Nah, di sini jika salah lebih dari salah sebanyak 3 kali akan otomatis keluar dari program. Kita coba masuk ke program lagi. Oke, kita masuk sebagai kasir terlebih dahulu. Kasir password 12345, login. Lalu akan muncul message login berhasil sebagai kasir. Oke. Nah, di sini kita masuk ke form yang pertama, yaitu form transaksi penjualan produk. Di sini di bagian kanan sebelah kiri terdapat input data transaksi yang berisi ID transaksi. Dan ID transaksi ini tampil secara otomatis, jadi kita tidak usah menginputkan secara manual. Kemudian ada nama produk, harga, jumlah, total. Dan lalu di sini ada tombol baru untuk membersihkan, ya, untuk menginputkan produk yang baru. Kemudian di sini ada total keranjang, uang bayar, lalu kembalian. Total keranjang di sini nanti akan menjumlah semua harga yang berada di keranjang. Lalu uang bayar adalah uang yang kita masukkan, lalu kembaliannya. Kita coba, pertama kita coba masukkan ID produk nomor 7. Kita klik saja pada bagian produk, klik. Nah, nanti akan langsung otomatis terisi nama produk dan harganya. Kita tinggal memasukkan jumlah. Kita coba 5 buah, lalu totalnya akan muncul. Harga 120.000 dan jumlahnya 5 dikali 5 menjadi 100.000. Nanti kita masuk ke bagian tombol-tombol di bawah sini, yaitu ada tambah, berfungsi untuk menambahkan ke keranjang. Nah, setelah ditambahkan keranjang, nanti otomatis total keranjang akan muncul. Ini total yang harus dibayarkan. Lalu kita coba tambahkan sekali lagi seperti ini contoh. Oke, kita masukkan jumlahnya 26.000, kita tambah ke keranjang. Nah, nanti di keranjang akan muncul, kemudian di total keranjang juga terhitung secara otomatis. Kita masukkan uang bayar. Kita coba buat kalau uang bayarnya kurang, bisa ini ya, ini kan minus ya, kita cetak stroke. Ini fungsinya nanti untuk mencetak stroke dan menyimpan transaksi ini ke dalam tabel transaksi yang nantinya bisa diakses oleh admin. Oke, sebelum masuk ke cetak stroke, kita ini ada tombol satu lagi, yaitu tombol hapus. Kita praktekkan dulu tombol hapus. Fungsinya untuk menghapus yang berada di keranjang. Contoh, kita menghapus yang kedua ini, kita pencet hapus. Nanti akan muncul konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin membatalkan atau menghapus barang ini dari keranjang? Kita klik yes. Nanti muncul message lagi, barang berhasil dihapus dari keranjang. Kita klik OK. Coba kita jika kita memasukkan produk kemudian tidak menambahkan jumlah, kita langsung klik tambah, nanti akan muncul pesan semua input data produk, nama, harga, dan jumlah harus diisi. Jadi tidak bisa jika belum memasukkan jumlahnya. Nah, 1 kita klik tambah, masuk ke keranjang, total keranjang keluar, uang bayarnya kita coba uangnya kurang terlebih dahulu ya, 20.000. Ini kan minus kembaliannya. Kita klik cetak stroke. Nah, di sini langsung tidak bisa. Peringatan uang bayar kurang, transaksi tidak dapat diproses. Seperti itu. Kita coba bayar. Nah, ini kan bisa kita cetak stroke. Nah, nanti
di sini akan muncul struknya dengan format. Ada terdapat nama toko, tanggal, ID transaksi, kemudian ada barang yang dibeli, total, bayar, dan kembalian. Seperti itu. Nah, di sini produk Get Choice dan pasir kucing ini sudah masuk ke transaksi ya. Oke. Lalu di sini ada tombol logout. Oh ya, sebelum itu tombol baru belum kita praktekkan. Di sini berfungsi untuk jika kita memilih lalu ingin mengubah atau misal ganti, kita bisa klik tombol baru untuk menghapus semuanya. Oke, kita klik logout, yes. Nanti kembali ke form login, kita masukkan admin, kita jadi admin 2 3 4 5. Nah, nanti yang pertama kita akan masuk ke tampilan laporan transaksi penjualan produk. Di sini terdapat tabel yang berisi laporan transaksi. Nah, jika ingin melihat dari rentang tanggal, itu sangat bisa sekali di bagian filter ini, filter tanggal. Ini bukan tanggal mulai sampai tanggal terakhir. Kita coba, ini tanggal 13 ya. Nanti akan muncul produk-produk yang baru saja kita tambahkan tadi. Kita filter. Nah, di sini ini tadi kita menambahkan yang di bawah sini. Ini langsung muncul yang dari tanggal 13 saja. Kalau kita masukkan dari tanggal 12, contoh filter. Nah, nanti dari tanggal 12 sampai tanggal 13 akan muncul. Lalu kita cetak laporan. Klik ini fungsinya untuk mencetak laporan yang sudah kita filter tadi. Kita klik. Oke, lalu muncul dashboardnya yang berisi ID transaksi, nama produk, harga, quantity, dan subtotal. Lalu di bawahnya terdapat total keseluruhan. Seperti itu untuk laporan transaksinya. Oke, lanjut. Di sebelah tombol logout ada tombol kelola produk, kita klik. Nah, di kelola produk merupakan master data. Nah, di sini kita bisa menambahkan input data produk. Nah, terdapat ID produk, ini otomatis ya, jadi tidak usah menginputkan manual. Kemudian ada nama produk, kita coba masukkan Mr. Push. Ini harga 12, stoknya kita coba 20 stok. Nah, ini baru, ini fungsinya untuk meng-clear ya, meng-clear pada bagian isian. Nah, untuk menambahkan ke data produk atau ke master data, kita klik yang tombol tambah. Nanti akan muncul pesan produk baru berhasil ditambahkan. Oke, nah di sini muncul Mr. Push. Nah, di sini kita bisa edit dengan cara klik, kemudian pada bagian tombol edit kita klik. Oh iya, sebelum kita klik, kita bisa edit dulu. Misal menambah stok dari 20 menjadi 50, lalu kita klik edit. Nah, nanti data produk muncul pesan data produk atau stok berhasil diupdate. Nah, ini tadi Mr. Push, stoknya menjadi 50. Nah, di sini sebelah tombol edit ada tombol hapus. Fungsinya adalah untuk menghapus. Yang pertama kita pilih dulu umpama ini. Nah, setelah masuk ke sini kita klik tombol hapus. Nanti ada konfirmasi hapus database terlebih dahulu yang berisi peringatan Anda akan menghapus data produk P002 secara permanen dari database. Lanjutkan ya, yes. Nanti akan muncul pesan produk berhasil dihapus. Oke. Ya, yang tadi sudah hilang ya, itu merupakan tampilan untuk master data bagian kelola data produk.
Setelah itu kita klik logout, nanti akan keluar masuk ke form login. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya Arjen Firmansyah dan Danwar Ilham Kurniawan. Semoga dengan dibuatnya program ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman open source dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.